Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan nama saya Puji Nur Rahmah. Saya berasal dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Al Husna Purbalingga. Di sini saya akan meresensikan buku yang berjudul Udah Putusin Aja, yang ditulis oleh Ustadz Falik Shaw. Beliau adalah salah seorang pendakwah yang turut berupaya dalam menegakkan peradaban Islam. Beliau lahir di Palembang pada tanggal 31 Januari 1984. Beliau tumbuh besar di lingkungan keluarga Katolik Tionghoa, tumbuh menjadi anak yang sangat kritis dan logis mengenai konsep ketuhanan. Pada tahun 2002, ketika beliau berumur 16 tahun, beliau mulai mengenal Islam dan memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Hingga Allah mengizinkan beliau menjadi salah seorang pendakwah dan menerbitkan banyak bukunya yang berpengaruh dalam agama Islam. Di antaranya, Yuk Berhijab, Syar'i Traveler, Wanita Berkali Surga, dan ada banyak lagi. Kalian pasti merasa heran, kenapa saya memilih buku ini? Realita pada zaman sekarang, begitu banyak anak muda yang terjerumus ke dalam maksiat pacaran. Bukan hanya dari kalangan SMA dan SMP saja, bahkan SD sekalipun. Oleh karena itu, saya menjadi sangat tertarik untuk meresensikan buku ini. Buku ini mengajak kita untuk memahami arti definisi cinta sejati, bagaimana cara meninggalkan maksiat pacaran, dan bagaimana cara move on bagi yang telah menyudahi maksiat pacarannya. Penulis menghadirkan beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menegaskan larangan berzina ataupun hanya sekedar mendekatinya. Sebagai lelaki dan wanita yang normal, merasakan jatuh cinta memang sangatlah wajar. Tentu kita tidak bisa menyalahkannya, karena ia sebagian dari fitrah manusia. Salah satu yang menjadi masalahnya adalah ketika ia mengekspresikannya sekehendaknya, tidak mau diatur, bahkan diarahkan hingga masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Dalam aktivitas pacaran, sebagian dari mereka memanggil kekasihnya dengan panggilan sayang. Lantas, kenapa justru mereka saling membahayakan bahkan menjerumuskan? Jika sayang, tentu kita tidak akan rela tubuh yang kita sayangi tersentuh api neraka karena perbuatan maksiatnya. Penulis sangat memahami karakter anak muda yang suka mencari-cari alasan, sehingga dalam halaman 48 hingga 52, penulis menghadirkan beberapa bantahan-bantahan alasan lelaki dan wanita yang menghalalkan pacaran. Salah satunya adalah, pacaran gak ngapa-ngapain kok, cuma pegangan tangan. Tahu nggak, kata cuma itu kata yang berbahaya, karena semua kemaksiatan awalnya juga cuma. Selingkuh itu awalnya ya cuma teman, hamil awalnya juga cuma pegangan. Pada dasarnya, semua pacaran tidak selamanya berujung zina, namun semua zina berawal dari pacaran. Salah satu cara menyudahi maksud pacaran adalah dengan menyadari bahwa pacaran mendatangkan malapetaka dunia dan akhirat. Lalu, bagaimana hilangkan galau karena cinta? Terkait hal ini, penulis menanggapi pada halaman 134 hingga 136. Penulis menghadirkan beberapa poin-poin untuk membantu meminimalisasi galau karena cinta. Melalui buku ini, penulis mengajak kita untuk memahami arti dari pernikahan. Pernikahan adalah ikatan hubungan yang dimuliakan oleh Allah. Pernikahan jauh lebih baik dari pacaran. Saat pacaran, tanya kabar menjadi ajang dosa. Sedangkan setelah terjalin pernikahan, tanya kabar menjadi ajang amal pahala. Ketika meningkatnya penurunan gemar membaca pada kalangan anak muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan penulis untuk menghadirkan banyak bukunya yang disajikan dengan sangat kreatif. Salah satunya buku yang saya resensikan ini. Buku ini memiliki warna yang berbeda di setiap lembarannya. Terdapat begitu banyak aneka ragam gambaran yang menarik mata. Penulis juga memilih bahasa yang sangat mudah dipahami. Salah satu kelebihan buku ini adalah penulis sangat tegas dalam menjelaskan larangan pacaran, sehingga tidak ada celah untuk menghalalkan pacaran. Buku ini disajikan dengan hampir sempurna, hanya saja ada beberapa hadis yang tidak diberi harokat. Khawatirnya para pembaca kesulitan dalam membacanya. Akan lebih baik lagi jika diberi harokatnya, supaya memudahkan pembaca untuk membacanya. Setelah membaca buku ini, saya mengerti tidak ada hubungan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram yang diperbolehkan dalam Islam. Buku ini mengarahkan kita dari awal hingga akhir, dari hubungan yang salah menuju hubungan yang halal. Menurut saya, buku ini sangat dianjurkan untuk anak-anak muda yang masih pacaran. Harapannya, setelah membaca buku ini, para pembaca akan sadar dan menerapkan dalam kehidupannya. Sahabat literasi, menjauhi dosa besar memang tidaklah mudah, karena balasannya juga sangat indah. Seperti dalam firman Allah yang diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 31. Jika kalian menjadi dosa-dosa besar yang dilarang mengerjakannya, niscaya akan kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke dalam surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.